Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu ini kita akan mempelajari tentang komunikasi pertanian, tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, nanti bagaimana sih komunikasi verbal dan apa sih komunikasi nonverbal, teman-teman semua akan mempelajari pada pertemuan minggu ini. Kalau secara definisi, komunikasi verbal itu merupakan proses komunikasi baik yang menggunakan lambang bahasa, ya, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulisan dalam penyampaian pesan. Dalam komunikasi lisan berarti dalam bentuk kata-kata yang kita ucapkan. Dalam bahasa tulis berarti dalam bentuk kata-kata yang kita tulis. Nah, dalam komunikasi verbal itu hal yang terpenting adalah bagaimana seorang komunikator memilih lambang-lambang bahasa yang diketahui oleh mereka. Berarti pemahamannya terhadap komunikasi sebagai hal penting bagi seorang komunikator. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu proses komunikasi menggunakan lambang selain bahasa lisan dan bahasa tulis dalam penyampaian pesannya. Bentuk komunikasi nonverbal itu ada parabahasa yang menyertai bahasa lisan, contohnya nada suara, tekanan kata, lagu kalimat, berhenti dan sebagainya. Bahasa tanda, isyarat pengganti bahasa lisan, contohnya memanggil dengan siulang, isyarat untuk tunarungu, isyarat pergi dengan lambaian tangan, rasa jengkel dengan kepalan tangan, isyarat diam dengan meletakkan telunjuk ke mulut, ya, kemudian bahasa tubuh yang menyertai bahasa lisan, mata belalak yang menyertai kata diam sebagai ungkapan kemarahan, kepala mengangguk-angguk yang menyertai kata ya, ya, ya sebagai ungkapan setuju dan dapat dipahami. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal, bahasa perbuatan, lambang pesan dengan aktivis tertentu, misalnya keluar ruang untuk masuk tidak setuju, tidak masuk kerja sebagai ungkapan protes dan sebagainya. Yang kelima, bahasa objek. Kode pesan dengan menampilkan benda tertentu. Contohnya baju hitam sebagai ungkapan bela sungkawa, vas bunga ungkapan kegembiraan, baju safari ungkapan sebagai pejabat dan sebagainya. Nah, ini lambang-lambang nonverbal dalam komunikasi tertulis itu bisa berupa grafik, diagram, gambar nyata, gambar model, karikatur, animasi, dan pendukung lainnya. Tanda baca juga termasuk titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya. Dan ini adalah nanti yang tentu akan sering kalian gunakan dalam hal-hal kegiatan perkuliahan, baik itu nanti dalam diskusi, grup, diskusi juga dan presentasi, lalu kemudian nanti magang, skripsi, dan ini Anda akan menggunakan lambang-lambang nonverbal dalam menyampaikan komunikasinya tertulis. Nah, sedangkan variasi penggunaan lambang nonverbal ini bisa menentukan perbedaan individu, perbedaan field of experience atau pengalaman di lapangan, perbedaan culture, budaya, perbedaan faktor demografis, usia, jenis kelamin, perbedaan komunitas pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal penting dalam penggunaan lambang komunikasi itu adalah menggunakan lambang-lambang verbal yang dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Menggunakan lambang-lambang non-verbal ini yang dipahami oleh semua pihak menggunakan untuk mendukung lambang verbalnya. Jelas dalam artikulasi pengucapan lambang verbalnya maupun non-verbalnya, agar komunikasi-komunikasi yang terjalin itu agak bisa lebih efektif karena semuanya bisa memahami lambang-lambang verbal maupun non-verbal tadi. Nah, nanti jika menggunakan komunikasi verbal, baik itu non-verbal, akan selalu dikombinasikan agar tetap efektif dan juga mengurangi adanya hambatan dalam komunikasi. Terima kasih dari saya. Saya rasa cukup untuk pertemuan minggu ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Jika ada tugas, nanti akan saya sampaikan di My Class. Anda bisa langsung cek di sistem My Class Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya buat kalian yang sudah mengikuti perkuliahan pada minggu hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.